Shalom, selamat hari Sabtu semuanya, happy weekend. Saya percaya Anda semua sudah siap untuk sabat, untuk relax bersama Tuhan. Kali ini satu hari didedikasi untuk berada bersama Tuhan dan tidak ngurusin kerjaan-kerjaan yang membutuhkan kerja keras, banting tulang, pikiran yang diperas. Tapi serahkan semua itu pada Tuhan kita. Karena dia mampu kok memelihara seluruh hidup kita. Bahkan alam semesta pun aman. dengan Anda nggak ngapa-ngapain juga aman. So kita jangan menjadi orang yang over functioning. Tapi jadi orang yang menjadi anak-anak Allah yang percaya Bapaknya memelihara kita. Amin. Saya mau sapa semua teman-teman yang sudah menanti siang hari ini. Dan saya senang sekali sudah punya teman-teman yang menunggu untuk belajar firman bersama-sama. Oke, Ibu Feni, thank you so much sudah bergabung. Ibu saudari Dr. Randa Kristiana dari Soe, luar biasa. Ibu ini rajin. Dan juga kepada Entri Wulan, selamat siang juga. Terima kasih untuk Ibu Ratna yang sudah siap juga untuk belajar. Dan juga untuk, Ibu Entri Wulan dari Bali. Oke, mumpung saya sedang menyapa teman-teman semuanya. Dari Sabang sampai Merauke. Saya mau kasih tahu pada semua dan juga teman-teman yang ada di Sydney, di Hong Kong, di Tokyo, di Amerika, di Belanda, di Meksiko. Mungkin punya keluarga yang ada di Bali. Juli 30, jam 1:30 siang sampai jam 4 sore. Kami akan mengadakan pertemuan Bible Study perdana dari gereja kami, Gereja Generasi Apostolik di Bali. Tepatnya lokasinya di Sanur, di hotel namanya keren, Art Hotel. Hotelnya banyak karya seninya, senang saya di situ. Awet muda dan juga suasana di Sanur yang sangat teduh, yang sangat mapan ya, yang sangat solid, yang sangat tenang. Saya suka sekali. Baik ada beach atau enggak, rasanya enggak padat, rapih daerahnya. Dan saya percaya ini juga dekat kota Denpasar, so Anda semua yang berada di Denpasar, monggo kita berjumpa. Teman-teman Luhut Utari, Entri Wulan, semua kawan-kawan yang ada di Bali, Pak Amin, Ibu Mega, saya tunggu ya untuk bertemu di Art Hotel. Jam 1:30 sampai jam 4 sore kita akan latihan intensional. Berada bersama Tuhan dan dengan rendah hati menerima undangan Tuhan. Jangan berkata kita udah kerja keras mengabdi berdoa. Enggak, sebetulnya Yesus yang sudah nungguin kita. Doa itu bukan suatu keharusan. Tapi menerima dengan segala kerendahan hati. Undangan dari Allah yang mengasihi kita. Gitu ya. So jangan lupa Sabtu tanggal 30 Juli. Catat ya. Nanti juga akan ada keluar announcement di sosmed kami supaya Anda juga bisa bergabung sama kita semua. Oke, Pak Teguh Suprianto, terima kasih sudah bergabung. Ibu Rora, terima kasih sudah bergabung. Ibu Ria Mohtar, boleh kasih tahu dari kota mana Anda bergabung ya? Aduh, Maria Merlin, sibuk sekali kau ya. Apa kabar? Arin Mers yang ada di Palembang. Juga saudara Pinpin di Palembang, terima kasih sudah bergabung. Happy weekend juga Ibu Jane Karel kalau bisa nyebrang dari Banyuwangi. Ke Sanur Bali. Sangat senang bisa bergabung bersama teman-teman yang lain. Dan melihat bagaimana Allah mengunjungi dan melakukan transformasi dan kesembuhan mental, jiwa, batin, sampai fisik. Dengan Tuhan gak ada yang mustahil. Banyak teman-teman kami yang melakukan belajar datang berdiam di hadapan Tuhan. Walaupun gak kepingin, karena sukanya aktif, sukanya produktif, suruh berdiam kayaknya non-aktif dan tidak produktif. Tapi justru itu yang membawa mujizat. Orang sakit tiroid sembuh, orang sakit depresi sembuh. So bagaimana dengan Anda? Kalau sehat mental, fisik juga sehat. Amin. Oke.
Kak Jono Gunarsi, Ibu Ripka dari Cirebon. Waduh, saya senang sekali diberkati banyak teman-teman loh dari Cirebon juga. Kapan ini kesaksiannya Ibu Ripka? Belajar Solitude Silence. Dan thank you untuk Ibu Moms Del. Bagus sekali namanya. Boleh kenalan dari kota mana? Ibu Mary Teguh, kapan mau ikut ke Bali? Bita, Shalom Bita, boleh kenalan dari mana? And Pak Waluyo, apa kabar? Luar biasa ya, masih fit, luar biasa hidupnya Pak Waluyo ini dan hatinya. Rindu bisa menjadi alat yang menyalurkan kuasa urapan Roh Kudus. Right? Ibu Silvi Karawan dari Sydney, terima kasih untuk kakak saya Ibu Lani. Marini Arbi dari Manado, Shalom Manado. Max Konrad dari Ternate, waduh. Saya senang sekali dari Ternate, Tobelo, Merauke. Senang sekali dikunjungi teman-teman yang selama pandemi ini udah PPKM 2 lagi ya. Walaupun kita jauh di mata, tapi dekat di hati. Itu yang penting kan ya. Grace Pantau Krisifu, dari kota mana Grace? And Mila Karadianti. Mau kenalan sama Bible Study ini Mila, belajar Alkitab ya. Kenal siapa sih Tuhan pencipta langit dan bumi ini dan menciptakan kita. Esther Palungan, Dina Katarina, mitranya kita MMA, Maria Magdalena ya. Wow, luar biasa. Senang sekali. Jangan lupa Anda yang semua yang dekat sekitar Surabaya, Banyuwangi, Lombok, Kupang, Bima, NTT, NTB, oke. Semuanya bisa dari Sumba, dari Bali, seluruh kota Bali, mohon mampir ke Sanur. Kita berjumpa pertemuan perdana di Bali. Terima kasih untuk Joyce Erni, terima kasih untuk Debbie, Ripka Tanujaya, Ibu Trihani dari Sorong, mau ke Bali juga boleh loh. Dari Medan, Pak Jayadi, Shalom. Elsya Marentek dari kota mana Ibu Elsya? And Ludiman, Pak Ludiman, Horas, Medan Bangkit, Medan hadir. Terima kasih semuanya untuk Lukius Juliandri dari Jombang. Wah, luar biasa. Oke. Kita berdoa untuk memulai Bible Study weekend ini. Dan saya percaya Anda semua akan dibuat Tuhan, disadarkan kita semuanya dengan kerendahan hati. Kita ternyata kalau rindu berdoa itu undangan Tuhan. Bukan karena kita maha suci, maha saleh. Enggak ada manusia bisa berdoa ya. Paulus saja berkata di Roma 8:26, kita tahu kelemahanku katanya. Kita nggak tahu bagaimana berdoa. So, mari kita masuk ke dalam pengajaran ini dan mengalami apa yang Tuhan ajarkan pada kita. Mari kita berdiam sebentar di hadiratnya, mempersiapkan diri kita untuk tenang di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang mulia, yang baik, yang rendah hati, yang setia. Kasih setiamu kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih sudah mengundang kami datang kepadamu. Kau yang bikin kami memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Bapa untuk pekerjaan yang kau terus kerjakan tidak kelihatan sama sekali dengan mata kasat kita. Namun kau bekerja dalam sekali dalam batin kami. Apalagi kalau kami sedang berada bersama Allah setiap waktunya. Kau bebas melakukan operasi ilahi di dalam batin kami yang terdalam. Apa yang mata belum lihat, telinga belum mendengar, belum pernah timbul di hati kami. Itu yang kau lakukan dalam hidup setiap peserta dari weekend Bible Study ini. Terima kasih kami berdoa dalam nama Yesus Kristus untuk segala apa yang kau sedang kerjakan dan akan kerjakan. Di dalam nama Yesus kami berikan hormat, pujian, kemuliaan hanya bagimu. Amin. Alright. Kita masuk ke dalam seri ini bagaimana masuk ke dalam kehidupan doa yang lebih dalam. Jadi doa itu jangan cuma shopping list. Anda tahu nggak sih kalau doa kita tuh kalau diulang-ulang terus itu menjemukan.
dan membosankan. Dan isinya hanya permohonan, permohonan, permohonan untuk barang-barang, permohonan untuk barang-barang, untuk hal-hal yang kita butuhkan. Tapi kita tuh gak kenal pribadi Allah, gak mengenal perasaan dia, gak mengenal hatinya dia, karakter dia. Jadi kita cuman kayak tukang pos nyampein kebutuhan-kebutuhan kita, Padahal jadi orang Kristen itu mestinya mewujudkan rasa sukacita, damai sejahtera, rasa puas, rasa cukup, rasa gairah untuk menjadi pengikut Kristus. Nah, untuk itu saya mau kasih tahu pada Anda semua ya, di catatan saya di sini saya tulis bahwa seringkali kalau Anda doanya cuma minta itu, Anda doanya salah. Saya jamin deh Anda ngantuk dan Anda bosan, lama-lama jenuh, dan bisa kalau Anda diundang sama orang untuk menjadi pembicara, memberi kesaksian. Itu waktu pribadi dengan Allah yang Anda merasa sudah berkorban. Itu Anda singkirin dan ini undangan dicocok-cocokin loh. Bener gak? Ayo dong, jujur dong Anda. Nah, kalau Anda seperti itu berarti Anda belum menikmati berada bersama Allah. Satu hamba Tuhan namanya Mike Todd dari Oklahoma, gerejanya luar biasa, excited, alive, vibrant, dan bertambah banyak terus membernya. Dia ngomong kayak gini di reel Instagramnya. Kalian mestinya berada bersama Tuhan, terima undangan Tuhan dari sebuah disiplin, keharusan, dan kemudian diciptakan menjadi kebiasaan. Itu mesti berpindah dari rasa diharuskan, rasa disiplin menjadi desire, menjadi kerinduan, menjadi sesuatu yang kau ingini. Nah, itu butuh waktu. Nah, seperti saya bagikan hari Kamis yang lalu, bahwa untuk Anda bisa mengalami Tuhan itu, Anda nomor satu mesti sadar. Anda tuh gak berkorban untuk datang ke Tuhan. Itu undangan. Justru Allah, Yesaya 30:18, firman Allah berkata, saya bacakan ya. Justru Allah yang udah nunggu-nunggu ingin menyatakan kasih sayangnya kepadamu. Supaya dunia tahu bahwa Allah itu adil adanya. Kita baca ya. Sebab itu Tuhan. Ini ngomongnya sama orang Israel yang udah bejat, yang udah kurang ajar, meninggalkan Tuhan Allah dan tidak mengaku Allah yang memimpin Musa dan bekerja melalui Musa, membebaskan mereka 3 juta budak Ibrani dari tekanan belenggu. Tidak ada liburan, tidak ada istirahat, tidak tahu istirahat. Budak pekerja keras 430 tahun. Dilepaskan dari perbudakan yang sadis itu, masuk ke tanah padang gurun lewat Laut Merah yang dibelah, dan untuk bertemu dengan Allah yang bebasin mereka dari belenggu, cengkeraman, dan sadisme, dan kerja nonstop demi Firaun. Itu berubah menjadi bangsa imamat rajani, anak-anak Allah. Jadi Allah mesti kenalan dulu kepada calon anak yang diadopsi, yang dianak angkat. Orang Israelnya pada gak mau ketemu Tuhan. Mereka lebih baik menderita digebukin, dipukulin sampai babak belur, badannya pecah-pecah, darah-darah tiap hari. Tangan sobek-sobek, kaki sobek-sobek karena gak dikasih sepatu. Tangan mesti bikin batu bata tanpa rami, tanpa apa-apa, pakai tangan sendiri, ngancurin pakai tangan sendiri. Mereka lebih pilih itu daripada mengalami perubahan mengenal Allah di padang gurun, di Gunung Horeb. Gila gak itu? Bahkan kita lebih sudah kalau udah kebiasaan menderita dengan kehidupan susah, disuruh hidup dengan tidak kena beban dan bergaul dengan Allah, mengenal Allah, nggak mau. Lebih suka digebukin, lebih suka kerja keras, keringetan. Hati-hati ya, ini udah tertulis di Alkitab. Berarti Anda dan saya juga sama sifatnya. Kalau nggak buat apa ditulis? Lahir baru gak bikin Anda lepas dari perbudakan kedagingan kita loh. Perbudakan mamon, perbudakan iblis, no. Makanya Peter Scazzero berkata, saya setuju banget. Pada waktu kita lahir baru, kita masuk ke dalam keluarganya Yesus yang baru. Baru ya. Nah, ini kehidupan baru kita, the newness of life. Roma 6 ya, ayat 8, 9, 10 katakan itu. Nah, nanti kamu akan mengalami kehidupan baru. Tapi kehidupan baru ini gak diperoleh karena Anda lahir baru aja. Anda dengan sengaja
menerima. Ingat ya ayat jangkar kita, Matius 11 ayat 28-29. Ini udah ayat jangkar kita. Pokoknya sepanjang 2 tahun 7 bulan ini ayat jangkar kita tuh Matius 11 ayat 28-30. Anda renungkan berulang-ulang, kunyah berulang-ulang kayak sapi mengunyah berulang-ulang 8 kali panjang ususnya, kayak mengunyah, regurgitate and chew sampai halus, sampai enzimnya keluar semua untuk menyehatkan tubuhnya dia dan memberikan nutrisi yang menghasilkan susu. Nah, Anda mesti bisa baca Alkitab seperti itu. Itu butuh waktu yang disengaja disediain, bukan 1 jam. Itu loss. Dan Anda atur sendiri waktunya. Makanya bangun jam 4.30 nolong. Kalau bangunnya jam 8 pagi ya nggak bisa dong. Untuk memberi dengan tenang dan menerima undangan Yesus secara pribadi. Ayat jangkarnya apa? Matius 11 ayat 28-29. Datang kepadaku. Mari datang kepadaku. Siapa sih yang diundang? Yang jago khotbah, yang fit, yang jago melakukan tanda ajaib, yang terkenal, yang hebat. Enggak. Yang remuk, yang miskin. Tidak tahu mesti ngapa-ngapain, gak punya pengetahuan. Yang depresi, yang terbelenggu, yang ditindas, yang dipakai jadi budak. Nah itu tuh yang diundang-undang itu, letih lesu beban berat. Nah, saya tulis di sini dari Contemporary English Bible. If you are tired from carrying heavy burden, come to me. Tuh, doa itu bentuk wujud undangan Allah kepada dia, kepada Anda. Ke dia, kepada Anda. Jadi kalau Anda datang ke Tuhan itu karena undangan. Nah ayat 18, Yesaya 30. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasihnya kepada kamu. Bayangin Tuhan nungguin orang Israel menengok ke dia. Selamat orang Israel tidak menengok ke dia. Maka Tuhan menengok ke musuhnya bangsa Israel. Menyerang bangsa Israel di bangsa Asyur. Kemudian mereka tersiksa setengah mati. Dan Allah panggil mereka. Sini deh, berbalik kepadaku. Yesaya 30 ayat 15. Kamu berbalik kepadaku, udah tinggal diem aja di hadapanku. Kayak ayah, anaknya kecil ketakutan, dia digendong, anaknya bisa nempel di pangkuannya, kakeknya, neneknya, atau maminya, atau papinya. Dan dia dirangkul di situ. Kamu tinggal diam di sini, balik ke sini aja. Disitulah kamu akan diselamatkan. Diselamatkan ya selamat. Oke, dan dalam tinggal tenang, terus percaya. Maksudnya gelombang, goncangan hidup, tantangan itu terjadi, tetap aman di dalam pelukan daripada Tuhan. Di situ letak kekuatanmu. Nah, kalau Israel nggak mau, tetapi engkau enggan, pilih naik kuda yang cepat, pilih mengikuti apa kata orang, nggak peduli apa kata Tuhan. Nah kepada orang-orang yang itu, yang selalu membalas mulutnya menjawab balik Tuhan dengan kasar dan tidak peduli Tuhan, Allah berkata, Aku Tuhan sudah nanti-nantikan kamu, saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu bangkit hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nanti Dia. Jadi kapan Anda bisa bahagia sebagai pengikut Kristus? Waktu Anda menanti Tuhan. Jadi Anda nunggu, kok gak diundang-undang ya? Setelah Anda mendengar undangannya, come to me, kau letih lesu beban berat, lari ke pangkuannya, berdiam aja. Taruh kepala Anda di pangkuannya dia. Dan biarkan dia usap kalian, melindungi kalian, menyayangi kalian. Itulah hidup berada bersama Bapa. Berdiamlah sambil kenalan siapa Tuhan itu. Nah, jadi Anda jangan gede kepala. Yang berpikir bahwa aku udah berdoa, udah berkorban karena aku sudah sungguh-sungguh sama Tuhan. Aku kayak orang Farisi itu di Lukas 18 tuh ya. Aku nggak berzina, aku nggak jahat seperti orang-orang di sekitar ini. Aku tidak mencuri, aku sabat, aku beri perpuluhan. Aku kasih persembahan dan aku nggak kotor seperti orang di sini. Ngomong doa, aku menghakimi orang kiri kanan, ngapain? Dan kenapa ngomong kayak gitu dilihat orang?
Nah, di Matius 6 jelas sekali kalau mau berdoa itu bukan Anda yang bayar. Itu bukan karena Anda hebat, makanya Allah harus memberikan apa yang Anda minta, the stuff, you know. Don't ask for stuff. Are you praying because of stuff or are you praying because you miss God? Anda kangen rindu sama Tuhan. Lihat nih Matius 6 ya. Dan apabila kamu berdoa, ayat 5. Janganlah berdoa seperti orang munafik. Itu kayak Lukas 18 itu. Munafik banget itu orang Farisinya sama si pemungut cukai. Aku gak seperti pemungut cukai ini. Doilah kalau mau menghakimi ya kira-kira gak usah pakai di hadirat Tuhan kan gak perlu ya. Itu di Lukas 18 Anda bisa pelajari ayat 9 sampai 14. Oke, mengerikan sekali. Dan Yesus berkata, udah kalau doa, jangan kayak orang munafik yang sukanya mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Anda nih, kalau benar-benar diundang Tuhan, nggak mau dilihat Tuhan, dilihat orang maksudnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka udah dapat upahnya, upah kesombongan. Tapi jika engkau berdoa, ayo masuk ke dalam kamarmu. Yuk tutup pintumu yuk. Dan berdoa kepada Bapa di surga. Bapa kita di surga yang ada di tempat tersembunyi. Ingat loh ya. Yesus gak disiapkan untuk pelayanan 3,5 tahun yang prima. Yang korek tepat 3 tahun selesai. Dari baptis selam. Dipenuh Roh Kudus, diuji 40 hari 40 malam plus setelah puasa gak makan gak minum 40 hari, kemudian diuji panggilan dia dan identitasnya dia oleh iblis. Dan Allah izinkan karena dia dipenuh Roh Kudus, gak perlu takut. Allah gak takut kalau kita dipenuh Roh Kudus. Kalau hanya berbahasa roh tidak dipenuh Roh Kudus, Allah takut Anda hilang. Nah, Yesus gak dikhawatirin, hanya dideklar ini loh anakku kepada yang aku berkenan. Karena 30 tahun dia diam di kaki bapaknya yang melindungi, yang mencetak, membentuk karakter batin dia. Sampai keluar dan terkenal. Nah, dikatakan kalau kamu berdoa masuk ke dalam kamarmu, tutup pintu. Ke dalam kamarmu tutup pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Jadi apa yang gak dilihat orang, yang gak jadi tontonan seperti orang Farisi itu pukul-pukul dada. Aku orang berdosa, aku gak layak angkat kepalaku. Aku sudah banyak pelanggaran. Oh Tuhan ampuni aku. Dia pukul dadanya tuh. Lukas 18 tuh, ayat 13-14 Anda baca lagi deh. Okay. Itu dia bersembunyi di hadapan Allah. Karena dia gak menonjol. Kalau si orang Farisi tadi doanya berdiri. Kalau ini tersungkur di lantai. Nah, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Tuhan akan berikan padanya menjadi empunya kerajaan surga di bumi seperti di surga. Kita sudah tiba ke rohani kelas itu belum ya? Anda kalau ikutin pelajaran ini bisa tahu Kak. Belum apa? Sudah. Jadi karena orang merasa aku doa, aku nyempetin sama Tuhan, jadi Tuhan utang rugi, Tuhan tuh utang budi sama saya. Enggak ya. Enggak ada utang budi, kita ini bisa berdoa karena secara intensional kita diundang untuk mendekat pada Yesus Kristus Mesias kita. Lihat Yakobus 4 ayat 8. Oke, ini di slide 11. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu. Hai kamu orang-orang berdosa, sucikan hatimu, kau yang mendua hati. Nah hati-hati ini. Karena banyak orang Kristen yang tidak menyediakan waktunya secara intensional. Akibatnya jadi Kristen yang hidupnya tergesa-gesa, terburu-buru. Nah pada waktu dia tergesa-gesa, terburu-buru, jadi orang gak sabar. Jadi orang stres, jadi orang banyak kepikiran. Itu semua penyebab stres itu. Takut nanti ini gak beres, takut nanti ini ada apa-apa. Nah kalau Anda udah gak sabar, itu Anda udah menyiksa emosimu dan pribadimu sendiri yang di dalam kamu. Dan Anda gak sehat rohani, sama sekali. Nah, kenapa kok mendisiplinkan diri mendekat pada Tuhan itu harus intensional? Harus.
Kenapa Anda mau tahu? Karena Tuhan melihat banyak gembala yang tidak menggembalakan dombanya. Caranya gimana? Caranya dimodelin. Bersama-sama dengan gembalanya sendiri. Dengan leaders lingkar 1, leaders lingkar 2. Supaya mereka ngalami Tuhan sendiri sambil dimodelkan bagaimana kita para pemimpin datang ke Tuhan atas undangan Tuhan. Ingat loh ya, Roma 8 ayat 26, Paulus loh nih. Yang numpang, yang peluk anak yang jatuh dari tembok waktu dia ngajar kelamaan itu mati. Bangkit dari mati, ke jemaat Efesus itu lahir karena pelayanan Paulus, sapu tangannya aja nyembuhin orang sakit. Itu isinya jiwanya Paulus tuh bukan luka batin, bukan kepahitan, bukan khawatir cemas lagi, isinya Roh Kudus, nyawanya Yesus. Makanya dia bisa ngomong di Galatia 2 ayat 19-20, bukan lagi aku yang hidup tapi Kristus yang hidup dalam aku. Itu kan kalau nggak ngalami bagaimana dia bisa ngomong. Kehidupanku di dalam daging ini bukan untuk memuaskan dagingku lagi, tapi oleh iman dari anak Allah yang mati karena cinta sama aku. Paulus hidupnya kayak gitu, jadi isinya sih kontennya dia sih Roh Kudus. Oke, makanya tanda-tanda kuasa kebangkitannya Roh Kudus tak terbatas bekerjanya melalui dia. Nah Paulus ngomong di Roma 8 ayat 26. Nih, mau tahu nggak kelemahan kita apa? Demikian juga Roh Kudus membantu kita dalam segala kelemahan kita. Ini orang yang punya self awareness, rendah hati, sampai bisa kasih tahu kerendahan kita apa sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen lahir baru. Yaitu kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Jadi kalau bukan karena undangan ya kita nggak doa-doa tuh mah. Dan kalau kita doa juga jemu, bosan nggak kamu? Habis memuji Tuhan, bahasa roh, nyanyi, pakai tape, pakai CD, pakai MP3, pakai iPod, pakai apalah musik itu yang pakai iMusic kayak apa kayak gitu ya, non-stop lah lagunya men. Tergantung Anda bayar apa enggak ya, Apple Music gitu ya. Non-stop, rasa tersentuh, air mata turun, habis itu kering lagi. Terus Anda emosinya naik, turun, habis itu minta semua yang dibutuhkan. Betul nggak? Habis itu coba Anda ulangi lagi tiap hari lama-lama bosan nggak? Bosan karena doanya cuma minta-minta doang. Minta disentuh hadirat Tuhan, minta kerasa hadirat Tuhan, minta itu. Minta stuff. Makanya Anda jadi Kristen stuffy karena isinya banyak stuff. Untuk berdoa, Roma 8 ayat 26. Ini ekstra tambahan ayat ya. Anda mesti tahu, mesti terima. Paulus saja ngomong apa adanya. Loh kita ini orang Kristen ini gak tahu bagaimana berdoa loh. Kita lemah di situ. Makanya Yesus juga ngomong konsisten nih. Perkataannya Rasul Paulus yang ngalami Yesus dan Yesus sendiri sebagai manusia. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Makanya ayat jangkar kita Matius 11 ayat 28-29. Mari kau letih lesu beban berat. Mari datang padaku. Itu undangan dulu diterima. Baru bisa learn of me. Baru bisa belajar dari aku. Jadi gak bisa belajar kalau gak dekat sama Tuhan kan. Mesti dekat secara intensional dengan Tuhan baru bisa diajarin. Nah, baru kita ngalami transformasi. Nah di Yeskiel 34 ayat 16 saya ambil kalimat terakhirnya itu. Dia berkata bahwa, saya baca di ayatnya. Karena yang hilang akan kucari, ini domba-domba yang hilang karena gembalanya mengambil manfaat dari dombanya. Jadi dombanya pada kurus-kurus atau dombanya gemuk-gemuk dan saling injek-injekan bunuh-bunuhan dombanya. Terus yang hilang akan kucari, yang tersesat aku bawa pulang. Ini Allah sendiri yang ngomong loh. Yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan. Serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Jadi Allah tuh penggembala agung. Jadi kalau mau memuridkan di gereja ya mestinya si gembala manusianya, under shepherdnya, nama bahasa Inggrisnya under shepherd ya. Gembala gereja lokal itu sudah punya pengalaman digembalakan Yesus dan ngalami Yesus. Hasilnya kelihatan. Itu bukan lagi kekuatan dari kita, ngoyoknya kita. Enggak. Ini undangan dan kita hanya terima undangan aja. Udah, gak usah lebih dari itu.
dan bertemu dengan Tuhan setiap hari di sepanjang hari, jangan dong waktu itu dikompensasikan untuk melakukan pekerjaan buat Tuhan. Saya nggak ngomong mengenai kerjaan lain ya, atau main digital addiction, distraction, udah kecanduan digital. Saya ngomong mengenai bahkan yang sibuk melakukan pelayanan bagi Tuhan. Urusan gereja tuh jangan utama di atas intensionalitas menerima undangannya Yesus secara pribadi supaya Anda mendapat kelegaan. Jadi kalau betul-betul Anda berdoa karena terima undangan Tuhan, Anda akan disuruh berdiam. Anda akan disuruh tenang. Dengan bertobat dan dengan tinggal tenang, di situ letak keselamatan. Dengan percaya dan tinggal diam, di situ letak kekuatanmu. Karena aku Allah yang menanti-nantikan. Kapan bisa mencurahkan kasih sayangku? Aku banyak kasih sayang. Kok pada gak mau ya cintaku? Jawabannya semua itu kalau Anda mau mengalami transformasi hidup dari cemas, khawatir menjadi penuh kasih sayang Allah, penuh kebenaran Allah, penuh damai sejahtera, sukacita. Kerajaan Allah bukan mengenai makanan minuman ya, tapi kebenaran, sukacita, damai sejahtera oleh Roh Kudus. Si Roh Kudus itu mutlak. Produktivitas itu jangan sampai korbankan waktu pribadi Anda deh, yang intensional berada bersama Tuhan ya. Anda mesti tunduk kepada keintiman dengan Dia. Produktivitas tidak salah, tetapi akan menjadi batu sandungan, Anda kejungkal sendiri, karena itu mencuri waktu pribadimu dengan Tuhan. Jadi Anda mesti intensional, seperti buku Emotionally Healthy Spirituality bab 9. Anda kalau mau jadi orang yang emosinya sehat, dewasa rohani bab 9, Anda akan mesti bikin trellis. Oke. Ini di bab 9 kalau bahasa Indonesianya, kalau bahasa Inggrisnya bab 8 ya. Go to the next step to develop a rule of life, loving Christ above all else. Anda mesti bikin yang namanya tralis, tempat tanaman menjalar bisa berakar, berpegang sehingga dia bisa kalau numpuk di bawah mati keinjak, dia kalau ke atas semakin mudah berbunga dan berbuah. Nah, akibatnya Anda bisa jatuh cinta sama Tuhan di atas segala-galanya karena Anda nempelin intensionalitas undangan Tuhan masuk ke agenda pribadi Anda. Yang kayak kerjaan-kerjaan cari nafkah begitu, itu setelah berada bersama Tuhan. Jangan sebelum. Oh, kalau di bahasa Indonesianya itu di bab 10, maaf saudara, di bab 10 ya. Di bab 10 itu judulnya menuju langkah selanjutnya untuk mengembangkan sebuah aturan hidup. Nah itu trellis. Seperti anggur kalau nggak ditempel di tempat manjat trellis gitu, jadi nggak berbunga, nggak berbuah. Oke? Nah, so akibatnya kalau jangan sampai pekerjaan-pekerjaan lain itu mencuri waktu pribadimu dengan Tuhan, sehingga Anda jadi Kristen hanya permukaan. Anda itu nggak kuat didebatin ya untuk menopang pelayanan kerja keras yang Tuhan minta. Nah, dengan baik-baik ya, di tengah-tengah Anda secara intensional menerima undangan Tuhan, Anda tahu Anda itu mesti melakukan semua kehendak Allah yang dikatakan di Alkitab loh. Nah, cuman jangan bingung, Anda jangan stres. Itu semua pasti dilakukan dengan kepadatan jadwalnya Tuhan tapi yang bikin jadwal itu Tuhan, bukan kita. Nah, sekarang karena Anda menerima undangan dengan intensionalitas dari Tuhan, Anda menempatkan diri di ayat 29, aku mau kasih cook loh di kamu. Enak kok cooknya, bebannya ringan. Nah, oke. Kamu berjalan sama aku ya, kamu lihat, niru aku ya. Anda berjalan ngerjain kehendak Allah bersama Dia, bukan tanpa Dia, bukan cerai dari Yesus, bukan absen dari Yesus, justru berada bersama Tuhan. Tuhan gak mau Anda melewati lembah kekelaman sendiri. Nanti pas takut teriak-teriak. No. Seperti Daud katakan di Mazmur 23. Walaupun aku melewati lembah kegelapan, aku gak takut. Karena apa? Gada tongkatmu besertaku. Jadi Tuhan di mana? Sedang bersama Daud. Bukannya dia sendiri udah kuat, nanti kepepet baru panggil Tuhan, itu salah. Kita nggak dibesarin sama Tuhan hidup tanpa Tuhan. Karena Yohanes 15 ayat 5 dia udah katakan, di luar aku kamu nggak bisa apa-apa. So jangan diputar balikin ikut Tuhan seperti kebiasaan kita. Dari kecil itu bagaimana hidup di dunia, sekolah, jempalitan sendiri, ngeles.
mesti berjuang sendiri, kerja keras sendiri, terus nggak ada Tuhan. Jangan ikut lagi pola itu manusia lama. Itu pola performance. Pola harus menghasilkan sesuatu. Oke, jadi di slide 16 ya, pertanyaannya dari Tuhan adalah setiap hari, Roh Kudus dia akan suka nanya ini. Is your inner man strong enough to hold your fame and busyness and full of distraction life and temptation of sin? Emangnya manusia batinmu di dalam Anda, manusia ciptaan baru dalam Kristus, udah cukup berkembang sehingga dia kuat menopang manusia palsu Anda yang butuh ketenaran, sanjungan, dirayakan, dipuji-puji, beken, populer, kuat menghadapi godaan-godaan dosa itu. Ingat loh ya, Anda tahu kan nih kalau Anda hidup pakai manusia lama, bukan manusia baru. Ciri-ciri manusia lama selalu bikin cawat untuk nutupin ketidaksempurnaanmu. Cawat itu apa? Performance oriented, numpukin akumulasi harta supaya dihormati orang. Apalagi what you do, what you have, itu bukan dirimu loh itu. Your fame, popularitasmu, itu manusia lama semua. Kalau Anda ditanya, tiap kali Anda pergi kemana kenalan sama orang juga ketahuan lah Anda hidup pakai daging apa bukan. Kalau Anda hidup pakai daging, Anda akan fokus kayak kalau ditanya, siapa kamu? Boleh kenalan sama kamu? Oh saya dokter gigi, saya adalah, that's what you do. That's not who you are. Tuhan tertarik sama who you are, bukan what you do. Makanya ujian Yesus sesudah 40 hari 40 malam puasa nggak makan nggak minum di padang gurun, iblis langsung berkata, apa ya? What you have? Siapa kamu? Kalau kau Allah, badong batu jadi roti. What you do, what you can do. Lompat dong kamu dari tebing. Karena ada tertulis malaikat datang akan menopang kamu loh. Terjunin dirimu biar terkenal. Popularitas. Kayak sembah aku sekali, seluruh kerajaan akan diberikan padamu. All of this. Menjadi famous, menjadi populer. Mengakumulasi harta. Hati-hati loh. Kalau ciptaan baru hidupnya hanya berada bersama Tuhan dan berjalan bersama Tuhan. Walk in step with the Holy Spirit. Galatia 5 ayat 25 NIV. Nah, apakah Anda sering merasa bosan saat berdoa? Menjemukan? Udah kan tadi udah jawab ya. Habisnya Anda doanya minta daftar shopping sih. Ya rutin lah bosan dan juga jangan diulang-ulang kan. Dikatakan tadi di Matius 6 jangan diulang-ulang bertele-tele. Jangan panjang-panjang. Berdiam di hadapanku. Sebelum kau minta aku udah tahu kok apa yang kau butuhkan. Kan aku mau bikin badanmu, hati nuranimu tempat tinggalku. Bagaimana aku gak tahu dalam kamu seperti apa. Jadi hidup dengan Tuhan berdoa itu tidak perlu berjam-jam. Tapi sesering mungkin. Saya suka nih Pastor Chris Hodges dari Louisiana. Ini murid bimbingannya dari Pastor Larry Stockstill. Gerejanya lebih gede. Dia ngomong lebih baik kita sesering mungkin setiap menit. Sesering mungkin cuma semenit gitu ketemu Tuhan. Daripada sekali doa cuma sekali 5 jam. Kecapean, kepanjangan dan itu hanyalah program. Tapi kalau memang mau kenalan sama Tuhan, ya sesering mungkin dong kontak, sesering mungkin dong chatting sama Tuhan, snapping sama Tuhan, twittering Tuhan, WA-in Tuhan, betul gak? Emailin Tuhan. Nah kan lama-lama jadi kenal sama Tuhan, apalagi kalau dijawab balik. So di Pengkhotbah 5 kita belajar ayat 1 dan 2. Orang Kristen itu hidupnya seharusnya gak tergesa-gesa. Kalau Anda tidak intensional datang ke Tuhan, pasti tergesa-gesa. Karena Tuhan bukan prioritas. Jadi diabaikan, ditendang, disingkirin, lama-lama dilupain. Terus yang lain-lain kita beresin, ya stres. Oke, Anda nggak perlu tergesa-gesa mikirnya, akibatnya bicara juga nggak perlu tergesa-gesa, hatinya juga nggak perlu lekas-lekas. Karena Anda nggak bisa jauh dari Tuhan. Dan Tuhan itu punya unforced rhythm of grace. The Message Bible katakan di Matius 11 ayat 28-29. Kenapa dia tidak tergesa-gesa dan gak terburu-buru?
Buktinya dia tersembunyi. Buktinya aja Yesus aja nggak diutus langsung. Udah 30 tahun disembunyikan. 40 hari 40 malam diuji lagi. Gak makan gak minum. Udah gitu ujian iblis ketemu Yesus muka ke muka. Ujian kita tuh sama iblis muka ke muka tuh berkali-kali loh. Yesus kan ketemu di padang gurun ya. Kemudian di kayu salib. Wah tuh head on itu. Oke. Keintiman hanya dapat terjadi di dalam waktu yang tenang. Tidak tergesa-gesa. Sehingga kesatuan ilahi, kesatuan cinta antara Tuhan dan kita itu tercapai. Ya memang goalnya ikut Tuhan cuman itu aja kok. Kalau kita nggak intim sama Yesus ya kita intim sama setan. Nggak ada pilihan lain. So di dunia tempat kita hidup semuanya tuh ya normalnya di dunia apa-apa tergesa-gesa. Orang paling enak itu datang ke airport itu peraturan dari airline-nya 2 jam sebelum kalau internasional. Kalau lokal domestik 1 jam. Tapi kalau sekarang kayaknya nggak bisa deh. Karena begitu meludaknya orang yang terbang kiri kanan. Begitu padatnya airline domestik maupun internasional. Terus pengecekan prokes kan ya. Nah, terus check-in mungkin belum efisien. Boarding belum efisien. Parkir pesawat aja bisa pindah-pindah. Dikasih tahu di boarding gate 6. Pas kita mau boarding mau masuk pesawat gate-nya 5. Waktu di booking di Jakarta gate 1. Setelah di sana di hari H gate 6. Pas mau take off gate 5. Jadi Anda memang harus waspada kan ya. Nggak boleh ngantuk-ngantuk kan ya. Nah ini hidup seperti ini nih Anda mesti, sebenarnya bagus sih. Karena membuat kita berwas-was. Apakah kita ini masih bersama Tuhan apa enggak. Kalau enggak, wow ngamuk ya. Udah gitu nggak ada pengumuman lagi. Kalau ada pengumumannya 5 menit sebelum masuk ke pesawat. Bagus sekali. Kenapa kok semuanya mendadak mepet-mepet? Karena cara berpikirnya kerjanya terburu-buru. In a hurry. Dunia tuh kayak gitu akibat dosa. Kalau nggak ada dosa, nggak seperti itu. Oke, kita udah belajar ya dari Kisah Rasul 8. Ada orang mau minta baptisan Roh Kudus mau cepet-cepet pakai dibayar laginya. Namanya Simon tukang sihir. Sampai dikutuk sama si Petrus. Nyah kau dengan uangmu. Jahat lo hatimu kayak empedu. Nggak bisa beli Roh Kudus pakai uang. Itu pakai pertobatan dari kepahitan itu. Bukan pakai power. Bukan pakai subsidi. Enggak sama sekali. So, saya maksud kepada Anda, semakin Anda sering hidup di dalam hadirat Tuhan secara intensional, semakin Anda itu semakin tenang. Karena yang ada cuma Tuhan. Dan Tuhan itu Raja Damai. Allah itu kasih. Tuhan itu kasih. Jadi Anda butuh apa lagi ya? Selain berada bersama Tuhan. Enggak ada dong. Ya Anda hanya butuh Tuhan. Betul apa tidak? So saya mau Anda betul-betul fokus. Intensionalitas dengan Tuhan ini jangan di gambling lah. Jangan diganti-ganti sama yang lain. Orang lain pada mau shopping, mau jualan, biarin. Oke, nah yang paling enak ini latihan. Apakah Anda itu berada bersama Tuhan itu waktu di pesawat di airport. Atau sama waktu mau turun. Saya ngelihat. Ada di mana ya waktu itu saya nontonnya. Mohon untuk Anda, ini pramugarinya ngomong. Dari row 1 sampai row 5 akan keluar lebih dahulu. Jadi row yang di belakang tetap duduk. Jangan buru-buru berdiri turunin bagasi dari atas. Overhead baggage-nya. Yang baru 1 sampai 5 dulu keluar. Anda tahu nggak yang dari belakang sudah berdiri di depan korden. Jadi semuanya udah diatur, udah nggak bisa ngatur karena tergesa-gesa, nggak tahu siapa yang nungguin di luar. Kayaknya juga keluar ambil barang juga keluarnya tuh jalannya super speeding. Brrr. Nanti Anda di film ya, kalau Anda sendiri di airport ya. Terus ke mobil juga lari. Oke, supir saya bawa koper saya kemarin ngebut man. Pas udah sampai di ujung, kopernya dibalikin ke saya lagi. Terus dia pergi nyari mobil di tempat parkiran. Saya bilang kenapa lu bawa gue lari-lari kayak begini ya. Harus cepet. You know,
itu udah sudah sakit jiwa, sakit mentalnya kita karena dosa. Makanya kalau semuanya terburu-buru, keputusan bisa salah. Tapi kalau dengan tenang, mikirin, datang lagi, duduk lagi dengan tenang, jalan lagi, nah itu beda. Anda bisa tenang mendengar diri Anda bisa tenang dengar Tuhan, Anda bisa tenang dengan masukan orang lain. Jadi kita lihat di slide 28 ya. Apakah Anda pernah hadir di seminar, konferensi besar-besaran, workshop? Bagaimana Anda bisa hidup diubah melalui workshop tersebut? Bisa nggak Anda berubah? Anda bisa dengar kesaksian pembicaranya sih. Dan dia bisa memotivasi Anda. Ya kayaknya udah berubah. Padahal baru disemangatin. Keluar dari seminarnya Anda tahu nggak Anda berubah? Ya tidak sih. Karena Yesaya 10 ayat 27 berkata hanya urapan yang bisa merubah Anda. Jadi bukan pengaruh dari kata-kata orang yang memotivasi, menginspirasi. Enggak. Ingat loh ya, firman Tuhan itu adalah inspirasi Allah. Baca dong 2 Timotius 3:16. Yang berguna untuk merubah. Menyatakan kesalahan. Memperbaiki. Hanya firman. Karena itu bernapas Allah yang berkuasa merubah Anda, mentransformasi. Makanya kalau Anda kurang gairah bergaul sama Alkitabmu, nggak bisa berubah. Karena firman yang merubah Anda, memandikan Anda. Lihat ya, Yesaya 10 ayat 27 dari King James Version saya suka banget nih. And it shall come to pass in that day that his burden, apapun beban yang menimpa menekan bahu Anda, pikiran Anda, itu akan disingkirkan, dilenyapkan from off your shoulder. And his yoke, dan ini kuk yang ditaruh si Asyur, bukan kuknya Yesus, akan lepas dari lehermu. And the yoke shall be destroyed, itu kuk yang ditaruh sama musuh bangsa Israel, ke bangsa Israel yang meninggalkan Tuhan, itu akan be destroyed by the anointing, because of the anointing. Bukan karena motivational preaching, motivational teaching, harus urapan. Nah, lihat ya, 2 Korintus 3 ayat 16-8. Kalau mau berubah hidupmu, Anda mesti berada di hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan itu urapan. Yang namanya urapan tidak Tuhan hadir artinya. 2 Korintus 3 ayat 16-18. Bahasa Inggrisnya Amplified Version enak sekali. Saya pakai bahasa Inggris dulu ya. But whatever a person turns in repentance and faith. Kembali kepada repentance artinya kembali ke Tuhan. Atau kembali ke tempat yang paling tinggi. Oke. Pen itu tempat paling tinggi. Ri itu kembali ke asalnya. Yang tempat paling tinggi. Yaitu di utara tempat Allah berada. Dan kembali ke percaya kepada Allah. Ke iman yang pernah didengar. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti segala sesuatu yang kita belum lihat. Nah kembali ke situ lagi. Jangan hidup dari apa yang dilihatin, yang orang tawarin, yang orang janjiin. No. Lihat ke Tuhan. Nah, kepada Tuhan, maka itu tabir akan yang menutup pikiran Anda, mata hatimu akan dibuka. Now the Lord is the Spirit. Tuh, Lord itu T-U-A-N ya, Tuhan. Dan sekarang Tuhan itu, Yesus Kristus itu Tuhan adalah Roh Kudus. Karena dia rohnya Kristus. Di mana ada roh dari Tuhan Yesus Kristus, di situ ada emansipasi. Di situ ada kemerdekaan dari belenggu dan kemerdekaan sejati. And we all with unveiled face continually seeing as in mirror the glory of the Lord. Dan kita seperti orang yang tak bertabir, terus menerus, continually, day by day, a habit, melihat di cermin kemuliaan Allah kita, kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus, T-U-A-N ya, Lord. And progressively, secara progresif, hukum progresif itu hukum yang maju terus, diubahkan, being transformed. So how do you become? Udah sibuk-sibuk melakukan pekerjaan Tuhan, what are you becoming? Anda jadi apa? Are you being transformed into His image? Menjadi serupa gambar dia, dari 1 degree of glory to even more degree of glory, which comes from the Lord who is the Spirit. Jadi Tuhan kita adalah Roh Kudus. Makanya Anda mesti hidup dipimpin Roh Kudus karena dia Tuhan kita, empunya badan kita, pemilik hidup kita,
Karena dia meminta badan kita jadi baitnya. Of course dia jadi tuan dong. Oke. So, saya mau jelasin lagi bahwa yang namanya intensional menerima undangan Tuhan. Itu pada waktu Anda lagi terima undangan Tuhan, itu sebetulnya Anda itu lagi melakukan yang namanya soul care. Pemeliharaan jiwa Anda. Jiwa itu apa sih? Ya hidup Anda sepenuhnya. Hidup yang bikin Anda jadi Anda itu jiwamu itu. Nah itu rusak gara-gara dosa. Dosa asalnya si Adam. Turun ke Abraham, turun ke Yakub, turun ke 12 suku Israel. Sampai ke orang tuamu, sampai ke kakek nenek. Ingat deh Petrus kasih Roh Kudus, Yesus bisa ada di hatimu. Tetapi engkong makmu, kakek nenek eyangmu, bagaimana pola dosa hidup mereka, itu ada di tulang-tulang kita. So me time itu beda sama soul care. Soul care atau self care itu mutlak. Parker Palmer berkata bahwa self care itu tidak egois. Self care itu ya sudah layaknya kamu dikasih nyawa sama Tuhan, dikasih hidup baru, ya dipelihara dong. Masa dilantarkan? Nah caranya gimana? Dengan Anda bertanya ke jiwamu, hai jiwaku, apakah engkau letih lesu beban berat? Kenapa kau gundah gulana? Hai jiwaku, kau berharap dong sama Tuhan. Baca di Mazmur 42 ayat 5, Mazmur 43, Mazmur 103 ayat 1, 2, 3. Hai jiwaku, jangan kau lupa kebaikan Tuhan dong. Ayo berharap pada Tuhan. Jangan putus asa, jangan pernah lupa dari mana kau berasal. Kamu tuh bisa begini karena diampuni dosanya oleh Tuhan loh. Kamu dikeluarkan dari lubang sumur, lubang lumpur, kenajisan, percabulan, kekotoran, persundalan, pembohongan, kejahatan. Aduh, segala kejahatan di hatimu dikeluarin. Kamu dikasih hati baru, roh yang baru. Dan di dalamnya dikasih Roh Kudusnya dan ditulis firman di situ. So, kalau Anda me time, itu liburan jalan-jalan ke spa, cream bath, goes, shopping, ngopi-ngopi, ngafe, coba restoran ini, coba restoran itu, ketawa-tawa sama teman yang mau diajak makan. Karena Anda berkata, I need a break, I need a break, aku butuh istirahat. Semua sibuk dengan bikin kegiatan-kegiatan sih, makanya need a break. Nah, apakah ini soul care, self care? Bukan loh. Ini bukanlah berdiam diri. Soul care itu berdiam diri. Dengan Anda bertanya, hai jiwa, apa kabar? Bagaimana perasaanmu sampai hari ini? Kalau soul care benar-benar Anda berdiam di dalam hadirat Tuhan. Karena Anda terima undangan Yesus. Dan Anda bisa merasakan perasaan Anda tuh kayak apa waktu berdiam di hadapan Tuhan. Namanya aja berdiam ya diam ya. Nggak bisa dibuka-buka lagi. Nah, di mana Anda menerima di Matius 11 ayat 28 Amplified Version. Yuk come to me, all who are weary and heavily burdened by religious ritual that provide no peace. Jadi orang sibuk pelayanan pasti nggak ada damai. Kemarin saya bicara ini loh, suamiku ini loh udah baik, dia bicara di persekutuan doa, tapi kalau udah sama karyawan tuh wah muntap-muntap, nggak bisa berhenti marahnya. Dan Tuhan berkata itu karena kamu nggak ada rest, kamu stres bukan rest, kamu ya stres yang bukan rest, karena kebalikannya stres itu rest kali ya. Karena jiwamu itu penuh dengan distraksi, cemas. Kalau gini gimana? Kalau gini, kalau nggak jadi begini bagaimana? Ya Anda mau jadi Tuhan, segala-galanya Anda mau pegang sendiri, mau urus sendiri. Makanya Anda mesti rendah hati, datang ke Tuhan, bilang aduh nggak sanggup. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, mereka mempunyai kerajaan sorga. Di bumi seperti di sorga. So bagaimana Anda bisa mengalami refreshing in the spirit? Yuk berbalik ke Tuhan. Saya mesti pakai bahasa Inggris ya. Kisah Rasul 3:19. So repent. Repent itu artinya change your inner self. Your old way of thinking. Yang cara gaya dunia tuh. Regret dah pasin. Udah lupakan dah, disesali dosa lama ya udah lupain. Maju terus, move on. Return to God. Seek His purpose for your life. Cari di Alkitab. Tujuan maksud Allah bagi hidupmu apa sih? So that your sin may be wiped away, blotted out, completely erased. So that times of refreshing, waktu-waktu kesegaran may come from the presence of the Lord.
restoring you like a cool wind on a hot day. Udah deh. Pokoknya sekali lagi saya katakan perubahan dalam jiwa kita hanya bisa terjadi di dalam hadirat Tuhan. Bukan di seminar gereja. Tuh slide-nya tuh. Slide ke-35. That's the best. Oke. Oleh sebab itu, karena hadirat Tuhan yang bisa menghancurkan belenggu kutuk nenek moyang. Itu by staying in the presence of God. Bukan karena pendetanya minta Anda maju ke depan altar call, dipatahkan kutuknya. Nggak bisa. Kutuk tanpa sebab tidak akan datang. Jadi kalau udah sembuh bisa balik lagi kan. Tetapi kalau Anda berdiam di hadirat Tuhan, ya nggak bisa balik. Biar balik juga nggak mempan karena dia mesti tembus Tuhan. Nah, makanya tiap hari Anda jangan kejar kesabaran, jangan kejar sukacita, jangan kejar damai sejahtera. Yang Anda kejar cuma satu, Allah. Makanya 1 Korintus 14 ayat 1 berkata kejarlah kasih karena itu Allah. Kejarlah kasih. Usahakan dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Makanya karunia bahasa roh, karunia iman, karunia pindahkan gunung. Dengan iman sekecil biji sesawi, karunia tumpang tangan yang sakit sembuh, karunia marifat, karunia berkata-kata. Semua itu penting untuk demi melayani orang lain. Itu diusahakan. Tapi kalau satu ini ubur abis-abisan. Namanya kejar kasih. Kalaupun mau punya karunia yang paling penting nubuat. Kayak saya berdoa suatu hari saya bisa buat prophetic activation. Latihan mengerjakan karunia nubuat itu. Kalau enggak Anda enggak bisa enggak latih dengar suara Tuhan. Oke? Nah, saya mau tutup dengan menantang Anda. Bagaimana dengan pengajaran ini, dengan apa yang udah disampaikan? Bagaimana ya Anda berdoa bisa tanpa rasa jenuh, rasa bosen, rasa kepingin cepat selesai? Bagaimana doa supaya nggak diulang-ulang kayak tape recorder jerbol? Oke, Anda coba jawab. Buat Anda sendiri, ini namanya soul care. Kenapa sih kalau doa tuh nggak memberi kelegaan seperti janji Allah, kok malah lesu, ngantuk, malah capek, bosan? Makanya Anda kompensasikan dengan segala macam aktivitas di gereja. Kenapa kok berdoa itu tidak memberi kesabaran, tidak memberi damai sejahtera, malah langsung buru-buru ngurusin kerjaan dan panik laginya. Apakah Allah suruh Anda kejar kesabaran? Atau Allah suruh Anda kejar kasih? Hari ini saya tantang Anda semuanya, belajar dari Yesus ya, bahwa dia minta supaya Anda kejar dia. Cari mukanya, cari wajahku, kejar kasih. Dari semuanya yang kau lakukan punya 12 karunia Roh Kudus atau 9 karunia Roh Kudus. Anda mesti punya kasih. 1 Korintus 12 karunianya, 1 Korintus 14 bagaimana pakai karunia, 1 Korintus 13 seleknya itu namanya kasih. Itu dikejarkan. Yang penting itu iman, pengharapan, kasih. Dari ketiganya yang paling penting apa? Kasih. Kalau kasih dikejar, iman pasti timbul. So, saya mohon dengan hormat Anda belajar hari ini dengan intentionalitas ini. Saya juga belajar dari suratnya Paulus kepada Timotius. Ternyata ikut Tuhan itu kayak orang, kayak tentara training, kayak olahragawan training. Jangan pernah nyoba-nyoba berdoa 3-4 jam. Jangan pernah nyoba-nyoba puasa 40 hari. Pingsan Anda, gak mau lagi kapok nanti. Percaya sama saya deh. Oke? Anda bukan mencoba berupaya puasa. Berdoa datang ke Tuhan, berdiam diri, solitude silent. Jangan berupaya. Udah pasti gak kuat. Anda training aja, dikit-dikit dari 2 menit, solitude silent, hanya berada bersama Tuhan, gak mikirin apa-apa. Hanya berada bersama hadiratnya, dia tunggu. Coba pakai latihan, pakai breath prayer, that will be good. Nanti baru masuk ke firman-Nya. Masuk ke devotionnya, baru soul care. Apa yang saya bagikan jangan seraput langsung dilakukan. Step by step by step. Nanti lama-lama ritme ini terbentuk. Tidak ada lagi harus. Sudah jadi gaya hidup, sudah jadi habit. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, seperti kau berkata di Pengkhotbah 5 ayat 1 dan 2. Supaya kami tidak tergesa-gesa dalam berbicara, karena Engkau di surga, kita di bumi. Supaya hati kita jangan lekas-lekas, tapi tenang, tentram di hadirat-Mu. Karena kami butuh mendengar Engkau memberi impresi, memberikan suara audible, seperti Samuel.
yang mau dituntun sama imam besar, Imam Eli, walaupun yang tidak hidup menjadi contoh. Tapi dia tunduk kepada perintah beri pemimpin setempat di bait Allah zaman Israel berontak sama Tuhan. Dan Eli berkata, ngomong ya sama Tuhan, berbicaralah Tuhan, hamba-Mu mendengar. Hari ini, siang ini aku berdoa agar setiap kami dengan rendah hati berkata, terima kasih Bapa udah ngundang kami untuk berada bersama-Mu. Berbicaralah, hamba-Mu berdiam untuk mendengar dengan sabar. Aku minta ini yang menjadi praktek sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Jangan lupa buku-buku yang menjadi panutan dan semua yang kami ajarkan ini harus dilengkapi dengan buku praktek day by day. Tidak ada di bahasa Indonesia. Saya sedang untuk kalangan sendiri aja sedang terjemahkan. Kalimat per kalimat, kata per kata. Jemaat kami termasuk youth yang menerjemahkan juga saya kagum sekali. So, sampai latihan menjadi training, bukan coba upaya dengan kuat tenaga, praktek day by day. Tuhan berkati dari Bible Study. Sampai ketemu hari Kamis jam 7 sampai jam 8. God bless you.